Hai Sobat Biasa. Ketemu lagi kita di obrolan kita di sesi ini di podcast Biasa. Di kali ini kita melanjutkan untuk ngobrolin masalah bedah buku, The Book, The Ultimate Guide to Rebuilding Civilizations. Jadi ini podcast kita kedua. Kemarin kita udah minta izin sama penerbitnya Hungry Mind untuk bisa kita bahas, dan alhamdulillah kita diperkenankan untuk bisa membahas ini, dan terima kasih buat Hungry Mind atas kesempatannya. Kita kasih tepuk tangan dulu Hungry Mind. Oke, jadi pada bab kedua ini, kalau sebelumnya di bab 1 kita kan first things, hal-hal awal yang perlu kita punya, bisa atau lakukan kalau kita membangun sebuah peradaban ya, anggap itu semua dari nol. Jadi apa saja yang hal-hal awal yang bisa kita lakukan ya, bisa lihat di diskusi kita sebelumnya. Kali ini di bab kedua, apa sih kalau udah ada hal-hal awal yang kita punya, terus apa kira-kira yang bisa perlu kita kuasai atau perlu kita pahami gitu ya. Kira-kira mungkin seperti biasa nih, ada menurut pendapat masing-masing nih, Noval, Abdul, Haidar, Bunga, kira-kira apa tuh yang kita mesti kuasai berikutnya setelah kita menguasai hal-hal dasar. Kemarin kan hal-hal dasarnya itu kita harus punya tools, rumah, api yang pertama, terus air, mampu mencari air, dan mengenali tanaman, ya kan? Terus ada juga yang terakhir tuh rumah. Ya, oke, rumah ya, punya rumah. Oke, setelah itu punya, selanjutnya kita harus paham apa kira-kira? Tebak aja dulu. Kalau menurut aku karena kita udah nambah lagi, basicnya kan udah ada. Berarti dia explore knowledge baru. Iya. Karena kemarin ada yang kayak tanaman yang dilarang dan tanaman yang berbahaya, gimana cara mengenalinya. Berarti kan mereka mulai explore untuk cure-nya. Jadi penyembuhan. Mungkin lebih ke medicine. Kayak belajar, kalau nyobain tanaman ini mati nih gitu. Atau kalau misalkan gatal nih gitu. Kemarin kan gimana ngilanginnya. Kejadian kemarin tuh ada yang megang tanaman baik karena nggak tahu. Oke, itu pendapat Bunga. Mungkin setelah kita mempunyai basic, setelahnya mungkin kita harus bisa cari hal yang bisa memudahkan kita nih. Contoh, kalau kita kan biasanya kita jalan kaki, kalau pengen lebih cepat kita bikin sesuatu yang lebih cepat, berjalan, misalkan bikin sepeda kah, atau bikin motor atau bikin mobil. Kayak kalau mungkin pernah tahu juga kan, ada tuh yang bikin roda gitu. Itu kan bisa bisa mempercepat gitu. Ya mungkin berkuda kayak barusan, jadi lebih cepat gitu. Oke. Abdul? Kalau aku sih sependapat sama kakak, soalnya mungkin orang zaman dulu mikirnya, wah masa kita megang tanaman payah nih, gimana caranya biar gak payah gitu kalau salah megang. Jadi mungkin mereka inisiatif bikin obat atau medicine. Obat ya. Jadi itu payah gitu ya. Biar nggak payah. Berarti lebih ke ini ya. Berarti lebih ke problem solvingnya. Jadi kan tadi udah base-nya tuh kita udah tahu api, mungkin cara memadamkan api yang benar seperti apa. Terus juga ada mungkin yang tadi racun-racun kayak di tanaman, mungkin problem solvingnya seperti apa gitu kan. Ya mungkin lebih dari dengan base yang udah ada. Ya mungkin ketika base-nya itu keluar jalur lah atau memiliki dampak yang negatif, efek sampingnya mungkin lebih ke
manage-nya gitu. manage gimana dan problem solving seperti apa seperti itu. Oke, cukup logis sih. Kalau kita bayangin kita punya air, api, bikin apinya juga masih manual, pasti keseharian yang lain ya makan dari tanaman, terus mungkin jadi belajar ya lebih jauh tentang tanaman. Oke, jadi ya tapi bisa jadi juga kecelakaan bisa jadi kan Misalkan dia jatuh berdarah. Tapi kayaknya kalau kendaraan agak kejauhan ya, mungkin bukan hal kedua, tapi kita coba aja lihat. Mungkin siapa tahu dulu udah pernah dibuat bikin mobil Mungkin kan Mungkin step by step dari rodanya dulu. turun alien kan tiba langsung jadi Tuhan. Iya kan gitu kan. Kan nggak tahu kan ribuan tahun yang lalu kan siapa tahu nemu botol itu ya di laut gitu ternyata file UFO dibuka ternyata bisa jadi kan. Jadi dewa. Turunnya pakai tali tuh. Jadi kayak itu pembahasan gunung meletus pas zaman dinosaurus. Itu Krakatau. Zaman dinosaurus sih meletusnya Krakatau. Iya kan, kliniknya itu. Ya itu udah pekan lalu ya. Kita coba lihat. Coba dibuka yuk bab 2-nya. Bab 2-nya apa? Ayo kita buka. Let's open the book. Bab 2-nya tentang apa? Bab 1. Bab 2-nya langsung medicine. Oh iya, berarti hampir cocok lah ya. Medicine itu apa? Pengobatan ya. Pengobatan. Ya, jadi berarti kesehariannya mungkin ada yang sakit, ada yang jatuh, ada yang masuk angin gitu kali ya. Terus kesehariannya jadi gimana? Mungkin dulu belum tahu nih ini tuh masuk angin atau belum tahu kan belum tahu juga jadi belum ada namanya gitu. Kita coba ambil latar belakangnya di sini lah ya. Kalau tinggal di gunung kita nih, iya. Kejatuhan pohon lah, Iya, atau dia memar lah, kan. Kan kemarin pakai kapak berdarah, ya kan? Kena duri. Karena kita nanam mungkin nanam nanas di sini terus Nanas, nyabut kena duri gitu. Tapi di sini medicine tuh termasuk akupuntur nggak sih? Akupuntur. Kita lihat aja. Coba. Kan nggak tahu nih. Kan kalau ini kan medicine kan kayak dulu untuk pengobatan kan. Kalau sekarang kan kita kalau ke Sari aja harus diurut, digigit. Iya. Mungkin tukang urut udah ada kali dulu ya. Harusnya. Bekam. Kayaknya itu termasuk advance gak sih? Iya. Ya nggak tahu juga. Ya. Coba kita buka yuk. Pertamanya adalah healing herbs. Tanaman herbal. Okay. Tanaman herbal. Tanaman penyembuh. Oke, jahe kunyit itu ya. Jahe kunyit, bener. Kita dingin jahe, tapi alami ya. Kalau di sini kapan ya jahe mulai akhirnya diminum ya? Sama orang-orang tua kita dulu ya. Mungkin setelah bingung dipakai buat rendang mungkin bisa buat minum. Jahe emang ada yang rendang. Kunyit ya kali ya. Lengkoas kali. Nah, agak ngaco guys dari. tapi kalau itu jadi menu makanan bener juga. Kapan bisa jadi di awal dulu bikin rendang pakai jahe dulu. Karena lengkoasnya nggak ada. Atau mereka masih nggak bisa bedain mana jahe mana lengkoas. Nyoba kali. Jadi coba pakai jahe lengkoas, akhirnya pakai kombinasi bahwa bikin rendang tuh nggak perlu pakai jahe gitu. Lu pasti coba-coba itu. Kayaknya ya. Akal-akalin aja. Kok ini daging anget banget. Keangetan lagi. Tenggorokannya panas gitu. Jadi sambil makan tuh sambil itu ya apa? Herbal gitu. Jadi orang masuk angin bukan minum wedang jahe, makan rendang jahe. Atau kenyang iya. Iya. Dulu sebelum ada jahe susu, mungkin lengkuas susu gitu. Atau susu susu ketumbar. Bisa jadi namanya orang coba-coba, ya kan? Namanya coba-coba. Padahal udah ada ini ya susu kedelai ya. Susu ketumbar. Belum tahu kan kalau susu kan mungkin dapat dari sapi.
Oke, kembali. Iya herbal, ya herbal. Dinosaurus berarti susunya. Ini susu Kan udah nggak ada ceritanya. Iya ya. Intinya sih ya pada di akhirnya Kembar. kayaknya sih dicoba-coba. Terus jadi istilahnya ada herbs, ada tanaman-tanaman yang menyembuhkan ya. Ya. Jadi intinya mungkin dia sakit, pasti ada uji coba, pasti ada coba-cobaannya lah itu sampai benar-benar tanaman itu Iya, dan katanya di sini dianggap mampu menyembuhkan. medicinal herbs grow not only in mountains. Berarti base-nya emang di gunung. Oh, salurnya di gunung, di pantai nggak ada ya? Soalnya ini kalimat pertamanya grow not only in mountain. Oh, not only in Kalau mountain. di pantai itu lebih ke tembakau ya itu buat. Kok pantai di tembakau sih? Bakau. Bakau. Tembakau. Ya. Tembakau mah buat rokok. Oh, iya. Bakau. Yang pohon mangrove. Mangrove. Ya, mangrove itu pohon bakau. Bukan hewan. Astaga. Mangrove hewan. Emang iya Pak? Kayak hutan mangrove. Apa tuh? Iya, Kok hewan? mangrove itu Kok hewan sih? Kan jadinya herbal dulu. Herbal. Oh iya. Kok mangrove hewan? Iya, Manggus sekali. hutan mangrove. Mungkin dia mikirnya di gunung. Hah? Kan hutan mangrove, dia masih belum tahu mangrove itu Oh, pohon air. dipikir kan hutannya. gitu. Iya. Untuk pakai mah. Untuk Ya, ya. pengetahuan, untuk Ya, pengetahuan. ya, ya. Nih, Tapi ada herbal dari tanaman laut, tanaman prairies pantai and forest. Oh, nggak cuma di mountain, prairies and Nori, forest. nori, Even in the puddles and swamps. Nori itu kan rumput laut ya? Iya. Apa tuh yang tanaman suka di bawah laut tuh? Rumput Akar. laut. Rumput Bukan, laut. bukan. Plankton. Kayak akar-akar gitu. Apa ya? Bintang laut. Yang dijaga sama pemerintah. Terumbu karang. Iya, terumbu Oh, karang. terumbu karang. Wow. Kok nggak ada di Wah, otaknya tuh ya? iya. Ditanam. Terumbu karang tuh hewan apa tanaman? Hewan. Tanaman lah. Hewan lah. Ayo. Hewan. Oke guys, Oke, terumbu karang coba. hewan apa tanaman? Terumbu karang tuh hewan apa tanaman ya Kan dia masuknya? dibudidaya. Tanaman Emang- ditanam. Kan dilestarikan. Ditanam gak sih? Terumbu karang ditanam. Ya kita biarkan sama teman-teman. Kira-kira Sobat terumbu karang itu termasuk bukan termasuk tanaman herbal bukan ya? Iya, ini kan bahasanya tanaman herbal. Nggak apa-apa. Tapi juga terumbu karang. tumbuh di Asli- puddles asli and dikit. swamps. Puddle berarti itu apa namanya lumpur kayak Ya intinya banyak berbagai jenis tanaman. Akhirnya karena manusianya juga suka ada sakitnya, dicoba-coba deh tuh. Akhirnya mana yang emang bisa nyembuhin, mana yang keracunan. mana yang keracunan, ada bisa membedakan gitu. Ya termasuk itu tadi di awalnya bikin susu ketumbar, ternyata yang paling enak susu jahe. Oke, Bisa. berikut. Tuh ada steam bath nih, steam bath. Nah, steam bath. Stimbat. Steam bath itu Sauna. mandi sauna, iya. Sauna apa mandi air anget? Iya. Oh, sauna ya. Mungkin intinya kan udah Oh, ini punya, sauna dikombinasi sama rumah iglo ya? mungkin Sebelumnya karena kan udah dia tahu udah cara bikin punya iglo. Ini kan kayak iglo. nih. dulu. Oh iya. Oh ya, di dalam iglo bisa bikin api. Berarti Karena iglo udah ya? bisa bikin api, mungkin akhirnya dia jadi penghangat ya. Cukup Lucu. logis Udah juga. gitu udah dapet Tapi kan ilmu kalau iglo. kita misalkan orang dulu hidup di syariater mungkin di air panas nggak mungkin nyalain api kan? Iya, itu itulah makanya itu udah surganya sendiri kan. Berarti dia dapet wah di gua airnya udah panas duluan nih nggak usah api. Namanya belum syariater dulu. Saya apa? Masih Subang. Subang. Oh, iya. Masih Subang dulu. Kirain mau kemana arahnya? Kata lurus. Enggak. Prank. Bukan. Jadi Subang pas udah datang ke sana ketemu air panas. Loh kok air panas gitu. Ini sari air. Sari air. Aternya apa tuh? Ater mungkin dari bahasa Inggris water. Enggak, itu yang Kan nggak bisa. yang nemuin namanya mengater. Nah, jadi mengater nemuin Atap rijal. Ater. mengater nemuin sari air karena dianggap air panas jadi namanya sari ater. Oh jadi setelah apa tadi yang sebelumnya? Sebelumnya herbal, Tanaman herbal. tanaman herbal. Selanjutnya adalah Selanjutnya ada steam bath. timbat.
Lucu Jadi sih mungkin ini. dia dingin. Visualisasinya Ya, dia punya visualisasi lucu ya. naganya ngeluarin air. Nah, ini bukunya ini selain ngasih knowledge pengetahuan sama kita, dia juga seninya keren banget gitu ya. Visualnya itu bagus. Kalian harus belilah ya. Anjay. Cari penerbit Hungry Mind. Kalau Nih. mau beli langsung boleh, mau nitip lewat kita boleh, titip aja ya di komennya, nanti kita hubungin. The more you hit the stones around the fire, the lighter and more finely dispersed Berarti the steam will be when water is poured across them. ya sekarang kan kalau di hotel-hotel sauna juga gitu kan? Ya, tapi kan sauna di kita buat apa kan? Karena di Indonesia kan bukan budaya kita nih. Misalkan kalau sakit tuh kita ke sauna aja kan jarang ya. Mungkin nggak sampai situ tuh nggak kayak pengobatan yang kalau pilek atau mampet gitu ditutup yang pakai anduk bawahnya ada air panas uap ke kita langsung. Itu termasuk sauna nggak? Iya bisa. Secara konsep lah Bisa, ya. iya bisa itu. Bisa itu kan sauna. Oke juga. Harus dikasih lengkuas airnya. Biar panas. Iya kan jadi itu jahe susu air panas. Daki gitu. Oh maksudnya dilengkuasin terus kita berendam di situ. Nah, terus kita hirup biar gak mampet. Jadi kayak fresh care nih. Buat fresh care kan Kita banyak banget iklannya ya. Ini udah Sari Ater, ada Fresh Care lagi sekarang. kan lengkuas panas nih. Sponsor ya. Ya kan panas lah kalau diminum. Mungkin dimasukin di air, pas kalau dihirup juga jadi kayak fresh care. Iya. Gak ada fresh care yang diminum kan? Pas diminum dihirup. Oh, dihirup. Angin ada Jadi mandi uap rempah gitu ya. Bisa juga. kan orang-orang mandi. Tapi zaman prima dulu ya, kan mandi nggak belum kurang mahal loh. ya. Tapi Dengan emang semua serba di di Amerika tuh emang dingin ya suasananya. Kalau musim dingin kan bersalju di sana. Ya soalnya kan ini kan kemarin kita ngomongin Amerika api kan, Ya, terus apa lagi? Setelah api itu ada air, air, terus Eskimo kan rumahnya juga rumah Eskimo iglo, kan, ya. aku lihat kemarin. Terus sekarang malah ini kan apa? Timbat. Ya, mungkin lebih dekat ke kebiasaan itu ya, dia musim salju, dia menghangatkan diri di Kan sana. dulu mah bukan cuma Amerika, Maren. 500 sebelum Masehi dingin semua. Iya, ya, bisa. Pada intinya benar-benar suhu pada bumi fresh. belum sepanas sekarang. Semenjak ada Krakatau jadinya. Iya. Kalau kata Balik lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Steambat. Selanjutnya ada break, burns, and wounds. patah, terbakar dan terluka. Ya jadi bisa jadi ya kan ada kecelakaan kerja kena pisau. Wah, ada skeleton. Lucu banget diiket-iket gitu. Ya buat yang baru join lihat di video ini sekali lagi kita lagi bahas buku ya namanya The Book Guidance Ultimate Guidance to Rebuilding Civilizations. Jadi ini panduan untuk membangun peradaban baru gitu ya. Jadi kita membahas hal-hal apa aja sih yang perlu kita kuasai atau mampu pahami untuk kita membangun peradaban atau sesuatu yang dari nol gitu, apa yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjut. Jadi itu tadi. Jadi bahwa ya cedera, patah, mungkin jatuh, mulai belajar untuk melakukan penyembuhannya ya. Karena emang ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan sebenarnya kan. Betul. Patah tulang tuh pasti. who knows gitu. Jadi ya itu tadi. Ya, Cesar. ya, tapi di sini sih dilihat sebelum misalkan menolong apa istilahnya lebih ke yang lain diri kita dulu nih pemusatnya seperti apa gitu. Karena kan ya ini ada patah tulang lah, ada perban segala ini. Kalau patah tulang kan sekarang kita terkenal di Cimande gitu ya. Kalau di Jakarta Haji Naim gitu ya. Jenawi. Haji Naim. Nah, Cimande yang dekat kita terkenalnya. Nah, itu yang pertama kali itu akhirnya tahu nyembuhin patah tuh gimana ya zaman dulu ceritanya? Bisa kebayang nggak? Gergaji gak sih? Hah? Kok digergaji? Dia kan nggak pakai digergaji kan? Dia jatuh, dibetulin tulangnya, patah, dilurusin, masa pakai Iya, digergaji? nggak maksudnya tahu dia patah apa enggak
Gimana? Kan Enggak kan ceritanya waktu itu, dulu Nggak, kan ada kadang orang kalau jatuh. patah di dalam nih, Iya. kan nggak kelihatan tulangnya keluar. Kan ada kasus patah tulang, ada yang patahnya beneran tulang Patah sampai gitu. kelihatan keluar kulit. Heeh. Ada yang patah di dalam, Iya. terus kayak cuma lebam luar doang gitu kan. Iya. Ya mungkin kayak ini masa kayak ketahuan di dalam dia ngangkat tangan ngeplek gitu. Yang jelas sakit pasti orang yang patahnya pasti aduh gitu pasti. Dibuka kali, mungkin kayak wah patah gitu. Bukan dari gaji, mungkin kita bayangkan ya. Tangannya patah. Bawa gergaji. Masa digergaji? Ya kan kalau dari luar patah dalam gitu nggak kelihatan ini dia memar kenapa? Iya, apa kebentur. Itulah yang jadi pertanyaan. Kalau menurut spekulasi aku, akhirnya dibuka tangannya. Boleh aja sih. Atau mungkin kan kayak masa Enggak kayak, gini. Pengobatan kalau sekarang datang ke Haji Naim ataupun datang ke mana? Sini? Cimande, nggak ada yang akhirnya dibuka. Semua pengobatannya tanpa pengobatan luar gitu, cuma dirapihin aja. Pakai pijit-pijit gitu. Itu memang tes Yang aja patah, kali. dilurusin lagi. patah. Iya, dilurusin lagi sama dia. Nggak bisa di kan patah. Ya, bukan Satu ya. patahnya kan bukan langsung patah yang begini atau copot. Kan patahnya macem-macem. Kan ya, sebenarnya pertanyaannya kamu pernah lihat orang patah nggak sih? Nggak ada yang langsung patah, peta kebuka gitu. Iya, maksudnya Itu fraktur terbuka kan. iya, maksudnya nih kita yang sederhana Iya, aja dulu. kalau yang sederhana mah ya berarti dia Kan masih ada otot nih, nempel, berarti patah, dia terus belajar anatomi kayak Dulu belum ada. Nah ini makanya istilah kita kan anatomi. Ini kita bayangin orang dulu gitu, dukunnya atau ahlinya. Terus tiba-tiba nih lagi ngobrol begini, ada yang jatuh patah gitu. Terus sampai dia bisa selalu ahli ngebetulin patah tulang. mungkin kayak dia kayak Belajarnya gimana? Tulang kita Raba-raba nih aja begini nih ada begini raba-raba Ya gitu. dapat inspirasinya dari mana? Mungkin sampai dia dibilang pinter tuh gimana? Mungkin ya siapa tahu dia nggak sengaja dia patah terus kok bener gitu. Iya bisa jadi. Oh, iya benar. Iya. 1001 tuh percintaan kali ya. Ya bisa Iya. kan kita nggak punya buku panduan Kayak kalau siapa dia penemu patah listrik? diapain. kalau Tesla Nikola Tesla listrik. listrik siapa? Atau Alexander Volt. Listrik. Kan dia uji coba sampai 900 kali, ya kan? Voldemort. Kok Voldemort sih? Siapa ya? apa ada Harry Potter dong. Salah. Nah, dia coba yang ke 1000 Almarhum. baru berhasil. Thomas Alva Edison. Sama lampu. Ya kan? Nah, udah ntar kita lupa ketahuan, kita kurang pinternya nih. Kurang pintar ya. Jadi mungkin dia baru 1000 percobaan yang berhasil, maksudnya yang 999 sih gagal kali ya. Ini kita kalau nggak pintar gimana nonton ya? kan Iya, ini kita kan terbuka. kita bukan ingin membuat jadi pinter, ini cuma bahan diskusi aja Ya kan, untuk kalau menginspirasi. kalau orang dulu kan kayak misalkan di banyak ukiran-ukiran kayak misalkan di Mesir gitu kan kayak badan manusia gimana mungkin Nah. kayak akhirnya kayak mumi juga kan Ya, itu terus kayak otopsi ya istilah kerennya sekarang otopsi ya mungkin Iya. kayak dulu orang tahu oh jari ini tulangnya ada 5 gitu Mungkin ada tumbal. 1, 2, 3, 4, 5 iya orang mati ada yang dibuka isinya Oh, ya bisa, begitu ya gitu. dipelajari kan. Dipelajari Iya, kan ada prosesnya. digergaji bahasa kasarnya Kekeh ya tak gergaji. Iya. Sebenarnya kan lebih ke mumi aja gitu ya. Nggak usah. Iya. Artinya ada proses Ada, belajar. Iya, Oke, Mungkin lanjut. sebelum obat ditemukan tuh Oh, BTW di sini dijelasin kayak itu apa namanya pertolongan pertama, Pertama terus kalau kayak klasifikasi jenis luka, terus ada lidah buaya, ada madu. Kamu mau ngomong apa? mungkin yang orang yang salah yang udah salah pegang terus payah dia jadi tumbal kali ya. Buat jadi pelatihan gitu terus digergaji. Oh iya, untuk tahu anatomi tubuh. Iya. Iya. Itu jangan-jangan dimakan kali. Orang dulu Bisa saking jadi, laparnya. nggak ada. Kan udah ada api. Lanjut, penisilin. Ampun. Lanjut, penisilin. Ada yang tahu nggak penisilin apa? Antibiotik, Antibiotik ya. first antibiotik. Jadi itu untuk membunuh bakteri ya, infeksi ya.
Kayak Ya. ini kan apa? Suntik imun sama nggak sih? Beda kalau suntik imun ini Mencegah. bukan Enggak, ini itu ngobatin. Ini vaksin. lebih ke betadine mungkin ya. Beda. Beda juga ya? Kalau betadine kan obat luar. Hmm. Ini jadi kayak ada infeksi mungkin jatuh atau luka gitu kan, terus nggak sembuh, belum ketemu obat ngeringin luka, kan jadi infeksi tuh bernanah. Nah, jadi ditemukannya penicillin ini jadi bisa membunuh bakteri-bakteri itu tuh yang menyebabkan infeksi Mungkin itu. fungsi Tapi, sel Ca- darah putihnya juga nggak berfungsi Iya, full terhadap lukanya yang parah itu. Tapi dia bisa menemukan obat biasa dengan antibiotik itu gimana ya? Ya, ini sih yang jelas bukan di awal-awal banget ya. Ini pasti kan udah ada metode penelitian ini. Orang-orang yang udah uji coba ya, kimia uji coba. Kan dia ekstraksi dari jamur kalau nggak salah. Nah, dari jamur. Jadi ini sebenarnya nggak awal-awal banget sih. Tapi mungkin karena ini lagi bahasnya pengobatan, medisin, jadi bahwa ditemukannya penicillin tuh jadi salah satu momentum penting lah ya. Untuk Obat-obatan kok ya. iya gitu. Jadi bolehlah nanti kita dalam Di sini ini juga dijelasin step by step bikinnya, preparing the medicine. mengekstraknya juga ada. Mulai dari jamur, prosesnya ada nih. Sederhana sebenarnya prosesnya. Kayak garam pakai Tapi susu. sederhana kita nggak bisa ya. Hebat orang yang mau mikirin ini. Oke, lanjut yuk. Ada surgery itu. Peralatan Surgery. operasi. Ada gergaji nih pasti, Bung. Ada dong. Iya. Lucu pakai gurita dia penggambarannya so cute. Mungkin saking banyaknya alat-alatnya gitu. Jadi Ini namanya Richardson. Jadi apa itu maksudnya? Apa nih? Gitu. Ini, Hmm. ini alat-alat alat-alat operasi. alat operasi, suntikan, celurit. Kan sebelumnya udah Pinset ditemukan apa ya? itu. Enggak, Emang kalau ada pinset pinset? itu ada. Sebelumnya kan udah ditemukan celurit emang. Iya. Di basic Di tools. basic tuh. Iya, ada buat Gunting. potong rumput kan. Tuh itu. Iya betul. Jadi memang pada tahapan berikutnya adalah ya mungkin di saat orang terluka apa segala macam mulai mencoba memahami tentang anatomi tubuh. Jadi ada penyembuhan-penyembuhan yang harusnya juga di surgery ya dengan operasi ya. Dibuka langsung. Berkembanglah akhirnya alat-alat untuk operasi itu. Mulai dari gunting, operasi, pinset, ya macam-macam. Artinya ini logam mudah ditemukan juga. Berarti kalau dulu orang rencana kayak gini pakai bahasa apa nih? Maksudnya? Ada Komunikasinya nanti gimana? section words. Komunikasinya pakai apaan? Iya, Di mereka. sepahamnya mereka aja. Maksudnya gimana ya? Kan kayak kita komunikasi pakai bahasa Indonesia nih sekarang. Dulu kan belum Bukan ada bahasa. Awal kali ada bahasa ngobrol gitu. Iya. Gimana tuh? Di sini ada sih nanti section Lucu words. juga sih. Hah, ada words. Ada Oh, words. ada Tapi nanti. nggak tahu ya pembahasan Seksinya nggak usah di awal. sini. Jadi nanti kita bahas di itu, kita cari nanti kita bahas di seksi atau bagian Section nanti. Menarik juga sih, lucu itu dulu. Oke, Next. Oke lanjut. Anatomy and blood. Jadi mulai memahami tentang Transfusi tubuh. darah. Golongan darah, mulai perangi golongan darah. Lalu kalau di Maksudnya udah dari dulu ya? Dari dulu udah ada antigen loh. A B O. jadi Ada antigen. hebat ya. Makanya tuh jangan rebahan wae tuh coba cari tahu naon ya gitu nu apa aja yang belum diketahui gitu. Kita sekarang mah rebahan wae. Dan naga. Bayangin ya orang pengen tahu bentuk tubuh ya, mungkin akhirnya ada juga tuh ya yang dibuka untuk dicari tahu ya. Iya. Ada yang tumba. Mulai berani terus lihat ini paru-paru Atau bahkan pemaksaan dulu. untuk apa? Sirkulasi sistem Ya, darah. pencernaan orang makan kayak gimana. Transfusi. Tapi pasti ada yang memulakan lah.
Jadi transfusi darah. Tapi saya yakin di awalnya orang pengen cari tahu ini pasti banyak yang nggak setuju. Iya. Ya kan? Apalagi Banyak. harus mengorbankan Iya. seorang gitu. Seseorang betul. Kan kayak Karena ada dulu di mah negara masih ada budak sama Belum ada aturannya Belum ya ada pasti aturan. jadi ya pasti ini jadi diam-diam gitu loh maksudnya para mencari bangsawan tahu. luar. Ya bisa Dulu jadi. kan, tapi juga kalau para budak mau ngebuka gini juga Bukan budaknya, justru budaknya, bukan budak yang buka. Jadi para budak itu, iya ini jadi para budaknya kan. iya, atau kayak untuk dipelajari. prajurit gugur gitu. Iya bisa Orang-orang jadi. Cuma kan pasti pada masa itu orang kan nggak semua ngerti gitu ya, bahwa ini tujuannya untuk pengetahuan. Iya. Aturannya juga belum ada kali. Pasti ini diam-diam ngumpet-ngumpet. Yakin pertama kalinya. Sekarang takut menyangkanya mutilasi kali. Iya atau apalah kan gitu jadi bilang orang gila kali gitu ya. Berani-berani Itu ngebedah. atau kalau zaman dulu ternyata apa-apa sesama manusia normal gitu. Atau sih itu mungkin agak Gak ekstrim sih di daerah tertentu aja sih kayaknya. Motong orang normal ya. Enggak maksudnya. Gimana main potong-potongan. Woi, gimana lapar nih? Abdul aja, Abdul. Ya, jupret. Kayaknya udah ada perasaan juga Bikin sebagai api manusia. dulu. Udah bikin api dulu. Tapi masih ada sih suku yang Kanibalis. sekarang masih ada kok suku yang kanibal. iya tapi kan dia mengkanibal itu suku lain. Bukan Bukan temennya. sukunya sendiri, bukan. Iya. Ya kayak apa bahasanya bahasa aduh lah. Kayak makan teman sendiri. Ayo siapa yang mau hari ini silakan. Teman sendiri secara harfiah. Iya, ya. Mungkin lebih adil pakai arisan gitu kocak. Tring. Iya bagian Tumbal hari ini. Iya Lihat. kayak. Kan ada museum mayat manusia juga. Di mana? biasanya sih arisan Kalau per nggak bulan ya. salah di Ini mau paling negaranya aku lupa ya, Thailand apa ya? Museum manusia, bukan sejarahnya Oh, iya, iya. ya, maksud Oke. mayat Mayat-mayat Iya. dipajang gitu. Utuh kan ya. utuh tuh. Nah, dentistry. Dentistry. Akhirnya spesialis gigi ya. Gigi. Kenapa harus gigi ya? FKG. Gitu. Padahal kan Nah, itu nanti anak harus kan banyak tuh. yes. Oh, kenapa Coba. pembagian fakultas cuma Kenapa kedokteran kedokteran dan kedokteran umum gigi dan aja? gigi? Nggak ada kedokteran kaki, kedokteran hidung. Penyakit dalam. Enggak, maksudnya yang Penyakit begitu-begitu di Enggak, itu maksudnya jadi ke FH spesialis. aja. Sekarang ini kan di fakultas kedokteran itu, fakultas kedokteran umum Dan kedokteran dan gigi. kedokteran gigi. Gigi itu sendiri. Sisanya baru jadi Umum. spesialis maksudnya. Nanti setelah umum baru Oh, spesialis. Kenapa nggak dari awal ada kedokteran kaki, kedokteran tangan? Tangan. Spesialis tangan gitu ya. Nah. Kenapa coba? Kalau yang kita rasain mah kita sakit gigi kayak sakit semua badan gitu. Wah, Iya. Iya benar. Daripada Gigi sakit gigi kan. Megizet. Lebih baik sakit hati ini. Enggak, tapi mungkin kalau secara anatomi ya, kayak mereka misalkan nemuin mayat-mayat kerangka-kerangka badan. Gigi itu kan termasuk anggota tubuh yang paling kuat. Oh. Maksudnya enggak, iya bener ini bener. Jadi termasuk anggota tubuh yang enggak rusak, maksudnya dia termasuk yang paling kuat. Jadi kalau di mumi masih ada giginya pasti. Iya, jadi Tulang masih ada tulang. bentar dulu, mohon maaf ya. Ini versi kita aja ya. Iya. Mungkin para dokter gigi yang lebih paham lah jawaban ini. Tapi ini menurut Tapi pemahaman kita katanya itu aja. tahu. Katanya Katanya kalau yang itu. aku baca. Ya, bisa jadi. Tapi kalau ayah pernah dengar juga karena gigi itu terhubung dengan saraf-saraf seluruh tubuh. Mungkin ini kenapa ngerasain sakit gigi seluruh badan nggak enak. Iya. Tapi belum tuh betul. Ini katanya juga. Jadi karena memang khusus di gigi itu terhubung dengan berbagai saraf juga. Jadi dia mendalami gigi itu aja butuh Terus pusat ketelitian. sarafnya sendiri gimana? Kenapa Nggak ngerti. Ini katanya doang. Nanti coba cari tahu lah. Enggak, kira-kira opini. Ah. Kenapa pusat sarafnya justru nggak jadi Bukan pusat saraf ya. enggak Kalau otaknya kan maksudnya. otak. Iya. Kalau ini banyak saraf-saraf yang terhubung di gigi gitu. Banyak saraf lah di gigi mulut itu. Ya, Kenapa? Kenapa dia nggak muncul jadi fakultas sendiri gitu? Jurusan sendiri kayak maksudnya di awal kayak modern
gigi, padahal dia kan pusat saraf. Masih gimana? Nggak ngerti. Kan maksudnya nggak apa namanya? Nggak ada. Nggak terpisah dengan Terpisah dari sama saraf gitu. terpisah dari kedokteran secara umum gitu loh, kayak kedokteran gigi. Iya kan emang Ya, emang terpisah. terpisah. Tadi kan kita bahas ini jadi terpisah. Kenapa gigi terpisah? Enggak, nah sekarang maksud aku bukan gigi doang yang terpisah. Kenapa si Yang pusat lain-lain. sarafnya sendiri nggak ikut Oh, terpisah? otaknya. Ya itu dia makanya. Kita nggak paham lah. Nanti biar para dokter gigi lah atau para dokter yang lebih paham menjelaskan ini. Ini kan hanya menurut kita aja. Ya intinya bahwa kemampuan ya dentistry ya tentang kegigian lah juga masuk lah ya. Behel ya, anjay. Dari situ Ada Behonnya pakainya pakai ini Pakai ada besi. ini ada visual dari lapisan-lapisan gigi dan berbagai macam nih saraf-saraf di bawahnya. Ih, tambal. Ya cara Ini nambah. dulu nguap gigi gigit kali ya? Oh, anestesi. Nambal Operasi gigi. gigi ya. Oh, anestesinya Mana bagi lewat disebut ini hirup. Iya, kayak sekarang ya kemarin. Oke. Anestesi Kita lanjut. hirup. Tapi namanya pakai apa itu dulu? Namanya pakai apa? Ya udah, kita nggak ngerti deh. Kalau aku Childbirth. waktu itu pakai ini, Hah? pakai daun jeruk, daun jeruk apa daun paya gitu, ditumbuk, Tumbuk taruh aja gitu, itu ngilangin sakitnya aja kali. Daun Bukan jambu buat nggak sih? nambel. itu nyambung. Emang dia akan ada terus di gigi itu. Ya pokoknya nggak ganti Busuk terus. kali bau jadinya. Iya itu. Kan ini kan ngomongin zaman dulu kan. Oh iya. Ini upaya penyembuhan ya. Penyembuhan. Nah, mungkin Ya itu. meskipun tetap bolong. Iya, tetap bolongnya mah analgesiknya itu. Kadang kita suka pakai kumur air sirih juga ya. Punya zat penghilang rasa sakit. Oke. Childbirth. Berikutnya ya kelahiran anak. Ini gambarnya cantik. Iya. Perkembangan bayi. Iya benar. Pasti ada yang melahirkan ya. Iya dong. Dokter kandungan tak bisa nggak ya? Enggak. Bidan tadi. Enggak dari awal. Jadi setelah dokter spesialis dokter kandungan tuh Objin. dia harus dokter umum dulu, baru spesialis objin. Cuma gigi yang bisa sendiri dari awal. Terus ada ini, apa namanya? Ini kayak inkubator. Inkubator bayi. Inkubator zaman dulu. Oke, untuk yang baru lihat di sekarang, jadi kita lagi bahas tentang sebuah buku namanya The Ultimate Guide for Rebuilding Civilization ya. Jadi ini buku ya panduan dukung untuk kita apa yang kita perlu pahami atau kuasai di saat di awal-awal kita membangun civilization sendiri atau peradaban sendiri gitu. Ini ilmu-ilmu standar yang mesti kita pahami. Oke. Kita lanjut. Jadi di bab ini kelahiran bayi juga ya jadi perhatian. Bidan, paraji. Paraji tahu nggak paraji? Tahu. Apa? Dokter bidan orang kampung. Iya bidan kampung. Bidan kampung kan. Dulu mah kagak pakai belajar. Langsung pencet Hmm. keluar gitu. Iya. Lihat di filmnya mah gitu. Iya paraji, ya itu sama kayak tukang urut tadi. Hmm. Jadi punya kemampuan gift kali ya. Feeling Apa? lah. Iya kan. Iya. Kan si emak juga katanya, gua habis sih. Hmm. Kan dia kalau nemenin orang melahirkan tuh kayak punya ilmu apa lah gitu. Hmm. Nggak perlu digunting, nggak perlu apa ya, keluar aja gitu. Bayinya keluar, tapi kan ususnya perlu digunting atau tetap Iya tarik kalau besar dia mah. tarik besar mah Hmm. gunting kan maksudnya. Hmm. Kan kalau biasanya kan Ya kalau nggak digunting nempel terus sama ibunya kemana-mana. Placenta. sama Iya, ya udah udah. mau gunting. Ya makanya selama apapun si ibu Ibunya kandungnya itu Bisa keluar. tetap bisa keluar dibantu. dan kuat gitu. Iya sebenarnya kelahiran itu kan sederhana ya, keluar aja melahirkan, nggak perlu pakai ada operasi segala macam. Jadi yang keren tuh ya itu tadi dukun-dukun paraji zaman dulu itu ilmunya turun temurun gitu ya kan. Nah, aku ada pertanyaan. Kenapa kalau di kita tuh kalau mau lahiran kayaknya wah riuh banget semua dipersiapin. Tapi ngeliat orang luar gitu, aku lihat video-video
dia cuma sendirian gitu, lahiran di mobil. Itu accidentally gak sih? Iya, maksudnya kayak apa namanya? Ya dia kan kayak udah terbiasa aja gitu lahiran tuh. Kenapa ya? Apakah karena kebiasaan kita atau gimana? Kayaknya di sana rush juga, mungkin kayak Iya. mungkin itu beberapa yang kelihatan aja mungkin. Iya, gimana ya, kadang-kadang Enggak, di sana juga diburu-buru kok. ya ibaratnya ada sebenarnya mungkin melahirkan itu hal yang sangat sederhana ya, mungkin cuma karena ya kita sama manusia kadang-kadang jadi bisnis juga, kebaruan ilmu segala macem ya, jadi harus disesar itu juga mungkin ya, banyak kejadian-kejadian sehingga ilmu itu jadi ada, padahal sebenarnya sederhana aja. Iya. Secara prinsip itu ada yang lahir di air jadi istimewa, padahal mungkin dari zaman dulu juga udah ada gitu. Kadang ini cara jualnya aja sih ya. Seharusnya sih sebenarnya karena itu alami ya. Kalau dipikir-pikir ya, kayak sapi, gajah gitu, kalau atau hewan-hewan yang liar semua itu kan emang ada parajinya di antara mereka. Keluarnya sendiri kan. Misalnya iya, dari kumpulan macan gitu, ada satu macan paraji gitu, ada satu macan tukang betulin tulang patah gitu, kayaknya enggak kan, cara alami aja itu. Emang sebenarnya kita juga kayaknya seharusnya alami aja bisa, cuma mungkin ya seiring dengan adanya ilmu pengetahuan ya ada pendekatan yang dipercaya sama komunitasnya itu, gitu aja sih. Gimana keyakinan kita? Kalau di film ini Attack on Titan, Iya. Terus gimana? kalau ada orang yang misal pernah sama Titan terus tangannya buntung atau apa, cuma di perban terus berasap nih, berasap, ntar ada waktunya dia ntar numbuh sendiri lagi gitu. Tumbuh lagi. Iya. Ceritanya kan. Enggak, kitanya bisa kita dipotong nih sama, bisa kita lagi perang, buntung, terus diperban, terus dia ntar berasap terus numbuh sendiri lagi tangannya. Iya, kayak cicak. Iya, kalau hewan yang benar apa? Cicak ya? Cicak juga kan bututnya doang, bukan tangannya kali. Ini manusia bisa gitu gak? Kalau level manusia enggak sih. Kalau ilmu yang bisa membelah diri ada, tapi kayak spora. Bukan spora, aku juga tahu itu. Kan ada ya, Iya, yang dia itu bukan. lupa lah itu Dia pelajaran makhluk- SMP. makhluk kecil, tapi dia kayak Kemampuan kerjanya membelah yang diri. sendiri aja. Amuba. Amuba, ya tuh kan anak SMP tahu kan. Jadi dia membelah diri. Nah, cuma di amuba bentuknya simple ya kayaknya, kayak bulat-bulat belah-belah gitu. Bukan bentuk tangan jadi lagi. Aduh, gampang ya, ada dua bunga tuh pusing. Aduh, udah ampun, maaf. Udah satu aja ya Allah. Satu bunga aja Makanya udah lebih dari makanya cukup. nggak dikasih Kemampuan manusia tidak ada membelah diri. gitu. Jadi ini dong apa hero-nya di apa aja? Yang pakai topeng itu? Avenger. Pakai topeng. Itu yang kalau misalkan ditunggu lagi siapa? Baki. Namanya Baki. Yang tangannya buntung. Siapa? Kalau ke DF aja lah Baki. Iya siapa? Yang merah ya Oh, sama yang Iron Man. Iron Man pakai topeng. Strange. Kan bisa tumbuh lagi tangannya. Deadpool. Deadpool nggak di Avenger. Yang ini yang ada apa? Iya, tapi kan dia kalau misalkan Buntung muncul lagi. Tunggu lagi. Ntar. Kok jadi Iron Man? Mungkin emang manusia bisa kali ya. Hah? Ini manusia bisa juga tuh kan, Attack on Titan kayak gitu semua. Gitu Ya, itu kan Titan. Movie. Dan itu kan cerita juga, itu fiksi. Raksasa gitu. Oke, kita kembali ke buku. Ada epidemi. Kayak kemarin lah ya. Jadi dari zaman dulu ternyata epidemi ya. Kayak kemarin 2020 akhir tuh kan. Kita masker doang tapi. Oh, Ya, Pandemi kemarin. penyakit epidemi kan. Tuh, quarantine Wabah, is an wabah. essential precaution against outbreak. Sama juga. Tapi emang wabah itu sebenarnya musiman nggak sih? Apa emang ini gara-gara dulu pola orang zaman dulu aja kali ya, yang jorok gitu.
Zaman sekarang 2021 kemarin kita ada tuh wabah. Tapi masih Kita Cina, bersih. weh. Iya, kalau sekarang Cina pembawa. penyebaran virusnya kan bisa berbagai macam alasannya. Iya. Tapi kalau dulu kan kayak di bawah es itu kenapa kayak sekarang dijaga biar nggak meleleh? Karena banyak virus bakteri katanya Simpen. berkembang. Mungkin kayak yang zaman dulu kena virus juga mungkin ada bakteri yang dari zaman dulu ternyata dia baru nyebar gitu sakitnya sekarang. Sebenarnya kayak flu aja kan ya kalau dekat-dekat juga kan nyebar. Mungkin udah ada penanganannya. Jadi nggak tiap tahun tuh harus flu barengan kan gitu. Ya flu juga setelah ada obatnya. Dulu waktu belum ada obatnya juga Iya, flu semua. influenza juga. Tapi influenza itu belum ada obatnya ya? Belum. Cuma menghilangkan ini. Sampai hari ini kan nggak ada obat sebenarnya influenza. Hanya menguranginya aja. Ya kalau ingat di Eropa juga pernah ada dulu wabah pes ya. Gara-gara tikus. Tapi kenapa kalau yang tadi aku bilang pola buruk, kalau dulu kan sekalinya ada wabah tuh brutal gitu, nggak kayak sekarang. Maksudnya jarang ada wabah, maksudnya parah-parahnya COVID. Kalau dulu mah kan kayaknya tiap tahun tuh ada setiap negara tuh. Flu Inggris, flu Prancis, flu burung. Iya, flu Ebola gitu ya. Ebola. Maksudnya brutal gitu sekalinya ada wabah. Sampai ada yang ngide bikin kostum gini biar gak nyebar. Ya itulah sebenarnya Perluasan bagian pengetahuan. ya dari makanya kita ayo juga mau bilang perkembangan pengetahuan kita. Jadi di balik yang kita banyak tahu sekarang masih banyak yang belum kita tahu lah gitu. Jadi kita pun harus siap-siap segala sesuatu bisa terjadi itu tadi. Kan sesuatu yang baru tuh bisa jadi buruk atau baik. Nah, makanya perlunya kita paham ini. Sebenarnya kita harus tetap waspada karena bisa jadi ada sesuatu yang selama ini kita belum terjadi. Terus terjadi. Kita belum tahu gimana mau ngapain. Nah, gitu. Karena dari dulu kan proses ini tadi penyembuhannya mulai dari yang paling awal kan, ada pohon beracun nggak boleh dipegang aja bisa jadi orang paeh kan gitu. Itu sampai jadi ilmu sekarang dan lebih rumit lagi sekarang. Jadi bukan berarti ke depan nggak akan ada penyakit atau wabah dulu. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang belum kita tahu. Vaksinasi. Yang penting kita tahu cara bagaimana. Makanya kan hidup bersih, mandi sehari 3 kali, 2 kali, minum air putih yang banyak. Itu kan ilmu-ilmu sederhana yang sebenarnya berdasarkan pengalaman. Jangan minum kopi ya malam-malam ya. Ini ada kopi, es kopi. Oh dulu vaksin tuh Terima kasih buat Noval dengan mesin barunya ya. Kita udah bisa bikin kopi. dulu vaksin kayak bedak, bukan diinjek. Ada Menurut bedak. ini. Crush the scabs into a powder. Make an incision on the person's Mungkin head. bahannya itu. Sprinkle some crush powder and wrap it with a cloth. If the patient develops small sores and blisters after a couple of days, the vaccination has worked. Diusap doang kayak powder. Kayak salisir Kayak ya. Ya salisir. bisa jadi mungkin. Sudah anti imun tuh cuma diusap-usap itu. Mungkin coba didalami aja. Itu informasi awal Mainan aja. zaman dulu. Nanti bisa dalam. Nggak perlu suntak suntik ya. Tapi kan dulu sekarang mah ada kamu teh. Udah kayak pakai Segala dukun. penyakit obatnya Iya. cuma satu. Rokan. Rokan. Lanjut nih. Banyak juga nih Kayaknya materinya. terakhir deh ini. X-ray. Oh, Iya, X-ray. terakhir, X-ray. Berarti dulu gak perlu bedah-bedah. Udah diciptain X-ray. Iya sebenarnya. Pakai Ya, gergaji, perlu juga dong. Ya dulu mungkin kan orang harus Harus bedah dulu. dibedah dulu, Dibedah dulu. dibuka. Biar tahu. Ada yang mikirin gimana caranya untuk Biar bisa nggak ngelihat usah bagian dalam. makan korban nih gitu. Keren emang orang yang mau mikirin gini-ginian tuh hebat tuh. Menderita banget ya orang yang menderita. Radiasi proteksi. Iya kan tadi kakak ada pertanyaan tuh gimana taunya orang patah ya kan? Atas pertanyaan dari dukun pijat Haji Naim dan Mande. Cimande. Nah kalau ada alat ini kata dia bisa dipoto X-ray, bisa kelihatan tulang yang patah atau yang enggak. Tapi di Haji Naim itu sekarang ada X-ray nggak nih? Dia nggak punya, cuma dia
kadang-kadang nanya juga jadi waktu pasiennya datang dia akan lihat dulu juga boros kan. hasil ronsen, jadi dia tahu harus bagaimana. Yang hebat berarti yang dulunya dah, sebelum ada ronsen masih bisa betul. Mungkin kalau dulu nggak ada orang yang inisiatornya, kita ntar sampai sekarang gini-gini aja gitu. Iya itu dia, makanya kan tadi saya bilang hebat orang-orang para pemikir itu. Nah kira-kira sekarang masih ada nggak hal yang bisa ditemukan lagi? Ini kan udah hasil penemuan nih, ya kan, dari zaman dulu kala sampai akhirnya ada X-ray, ada segala macam, ada penisilin yang butuh laboratorium. Kira-kira sekarang masih ada nggak yang harus ditemukan? Justru kalau sekarang peluang kita menemukan hal yang baru tuh lebih banyak karena kan pengetahuan udah ada semuanya gitu. Jadi untuk mengeksplornya tuh mungkin jadi lebih banyak perkembangannya justru harusnya sih sebetulnya. Apa contohnya kira-kira? Nah, Kan katanya banyak ya kan? iya banyak. Coba. Atau bisa jadi Iya dia sebenarnya kalau sumber informasi mah kita bisa dari mana aja. Cuman untuk menemukan hal baru tuh ya itu yang bikin susah. Ya justru makin banyak apa makin sedikit? Enggak, tuh bisa jadi butuh situasi masalah dulu. Nah sekarang Selama ya ini kan problem is solved udah sejauh ini. sejauh gitu. ini. Atau Untuk dengan situasional yang begini, Mm-mm. mungkin kayak tiba-tiba ada situasi tambahan, berarti kan butuh solusi tambahan. sekarang problem is solved. No, misal. Ya kalau ayah pikir sih enggak, masih banyak Iya, hal. enggak, masih belum, masih banyak. Kita aja yang terlalu nerima. Iya karena kalau udah ada semua jadi kita tinggal jalanin aja. Sebenarnya nggak semua juga. Misal contoh ya kita aja. Enggak, ya karena kita juga masih, misalkan ini terselesaikan, tapi masih dalam keterbatasan. Iya sekarang Iya, kayak- problem is solved, tapi masih ada batasannya gitu loh. Ya. Maksudnya selesai sampai sini doang. Nanti kalau mau begini, Iya. apalagi? oke. Ini tambahan lah di luar ini. Dulu aja waktu orang kebayang nggak bisa video call. Dulu mungkin kalau video call orang berilmu tinggi tuh, ya kan? Orang ilmu tinggi ya kan, bisa ngomong sama orang yang jauh. Pakai telepati lah, pakai apalah, ilmu laduni lah, apa, wah hebat ngomong jarak jauh. Tapi sekarang kenyataan loh, orang dari dunia dari kita bisa teleponan sama orang yang nggak ada di hadapan kita jarak jauh, dan itu nggak ada apa-apa loh. Maksudnya nggak ada apa-apa tuh, nggak ada kabel, ya kan? Atau apa sebagai penghubung. Mungkin pada periode awalnya waktu telepon-teleponan masih pakai kabel, tapi sekarang saking canggihnya itu udah nggak perlu kabel lagi, teknologinya wireless, terus bisa bikin kita jadi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, bisa teleponan, video, bahkan nonton Piala Dunia langsung dengan high definitive gitu. Nah, sekarang masih ada sebenarnya, dan ada orang mikirin itu gitu. Cuma Cuma ada yang coba ini juga kan, apa? yang ke Mekah lewat itu tuh. Nggak gua. Lewat dikasihkan. Nah itu sebenarnya berhasil nggak sih sebenarnya itu? Tapi itu kan sebuah keyakinan yang nggak bisa bilang gelo juga, mungkin iya bener. Tapi kalau sekarang akhirnya masih bisa lah ya, masih bisa lah ya ke Mekah gimana? Stadion terbetul. Sekarang bisa lah, masih pakai pesawat ya kan, 8 jam sampai. Itu udah jauh lebih cepat dibandingkan orang di zaman dulu kan. Tapi pasti akan bisa lebih cepat lagi. Kayak Harry Potter gitu, masuk set pindah teleportasi. Masih bisa sebenarnya, mesin waktu. Cuma masalahnya kita mau nggak bagian yang mikir kayak gitu. Nah sebenarnya ya buat sobat-sobat juga ya, kita menggali ini sebenarnya memancing kita juga. Kita punya kreativitas kah, inspirasi kah, atau kita merasa sekarang udah lengkap semua. Tapi saya yakin banyak di luar sana orang-orang yang lagi berpikir keras tentang menjawab hal-hal yang sebenarnya belum ada, cuy. Nah makanya buat kita penting lah, buat kita tetap terus punya kreativitas, mencari tahu banyak. Jangan cuma mager nonton video terus gitu ya. Ayolah mulai kita lebih kritis. Karena ini udah terakhir, oke. Jadi kesimpulan dari bab ini apa? Medicine, pengobatan. Bab kedua.
Ya ternyata banyak yang bisa dieksplor dari mulai kalau dari sini dari tunjukin yang pertama itu awal mulanya memang lagi-lagi dari tanaman ya. Itu kalau yang di sebelumnya dibahas kita will get poison atau kita juga bisa dapet cure-nya pakai apa dari tanaman itu juga. Terus berkembang sampai ada tools dan segala macam kayak X-ray. Ternyata badannya harus dibalurin minyak dulu katanya biar kebaca gimana gitu. Berarti itu termasuk yang perkembangan yang pesat juga ya sih. Perkembangan yang termasuk utama. Karena dia dibahas setelah the first thing. Jadi berarti kalau bisa dibilang awal itu kaitan survive awal makanan, ya kan? Bab kedua kesehatan, gitu ya? Iya. Oke, kita pikir itu dulu sesi diskusi kita kali ini. Ya kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita mudah-mudahan. Amin. Kita cukupkan dulu diskusi kita kali ini. Terima kasih buat sobat-sobat yang masih tune in, masih mengikuti. Sampai ketemu lagi. Bye.